Tempat-tempat bersejarah umat terdahulu part 2. Tadi pagi Bukit Judi udah. Kophut makam Nabi Hud sudah. Yang ketiga judulnya Petra Samud. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-A'raf. Ayat di atas menyebutkan keturunan kaum Ad. Pada ayat lain, mereka disebut dengan Ashabul Hijri, yang artinya penduduk kota Hijr. Pemukiman mereka dikenal dengan nama Madain Saleh. Salah satunya berlokasi di Lembah Petra. Lembah Petra saat ini dapat kita temukan di Yordania, negara kerajaan di bagian utara Arab Saudi. Lembah Petra telah menjadi objek wisata di Yordania selain Laut Mati. Petra dalam bahasa Yunani artinya batu. Di lembah ini kita dapat menemukan bangunan serupa istana tetapi dipahat di pegunungan batu berwarna kemerah-merahan. Kaum Samud, bangsa yang jauh lebih kuat daripada kaum Ad, mereka mampu membangun peradaban yang sangat maju. Hal itu terbukti dari peninggalan mereka di Lembah Petra. Kaum Samud hidup dari budidaya hasil-hasil pertanian, terutama kebun-kebun kurma. Mereka juga mengembangkan sistem pengairan yang canggih guna mendukung perkebunannya. Tanah tempat tinggal kaum Samud juga subur. Mereka hidup makmur. Kaum Samud memahat gunung-gunung cadas untuk tempat berlindung manakala terjadi pergantian iklim di musim dingin. Mereka pindah ke istana Gunung Cadas agar terhindar dari angin padang pasir yang berhawa dingin. Istana di Bukit Cadas itu terhubung dengan pemukiman mereka yang berada di atas tanah. Mereka membangun semacam lorong-lorong yang saling bersambungan. Kaum Samud musnah karena ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat berupa unta betina yang keluar dari celah batu tidak membuat mereka beriman, bahkan merencanakan pembunuhan unta betina itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa guntur yang menghancurkan pemukiman kaum Samud. Kini Madain Saleh telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Nih yang keempat deh. Nih, Ziggurat, situs penyembahan kuno. Di Irak, tepatnya di antara Sungai Tigris dan Sungai Eurat, terdapat bangunan serupa piramida, tetapi berundak-undak yang disebut ziggurat. Bangunan itu merupakan peninggalan peradaban Mesopotamia kuno di masa hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu, dataran Mesopotamia, bagian tengah dan timur Anatolia dihuni oleh penduduk yang menyembah benda-benda langit dan bintang-bintang. Ziggurat menjadi tempat yang digunakan untuk mengamati bintang-bintang sekaligus kuil peribadatan. Ini dek, Diska. Dewa yang terpenting yang mereka sembah adalah Sin, sang dewa bulan.
Orang-orang Mesopotamia membuat patung dari tuhan-tuhan mereka itu, kemudian menyembahnya. Patung Sin mirip sosok manusia dengan bentuk bulan sabit pada dadanya. Penduduk wilayah ini terus menyembah Mesopotamia hingga ke kedalaman salah. Wilayah ini terus menyembah tuhan-tuhan tersebut hingga sekitar tahun 600 Masehi. Maka dari itu, di daerah yang membentang dari Mesopotamia hingga ke kedalaman Anatolia banyak terdapat bangunan zigurat. Zigurat merupakan bangunan yang dibuat dengan teknik paling maju pada masa itu. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang menyembah berhala. Utusan Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan agar penduduk Mesopotamia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum tersebut tidak mendengarkan peringatan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan menentangnya. Ketika penindasan kaumnya meningkat, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya terpaksa menyingkir dari tempat itu. Nabi Lut alaihissalam dan beberapa orang pengikutnya juga turut serta. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam hidup berdekatan pada satu zaman. Sekian 2 cerita sore ini ya. Terima kasih Liska.